Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Prodi Bimbingan dan Konseling, ingin menyampaikan sebuah materi yang bertemakan gaya belajar. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan saya Rehan Abiwardana, NIM 19514046, dan kedua teman saya yang pertama yaitu Halo, perkenalkan nama saya Akita Galiri Vandita dengan NIM 19514041. dan teman saya yang kedua adalah Hai, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 19514.027. Ya, kali ini kami akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian gaya belajar, yang kedua jenis gaya belajar, yang ketiga yaitu ciri gaya belajar, dan yang terakhir yaitu strategi gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar sering juga disebut dengan learning style. Gaya belajar adalah merupakan cara kita mengolah informasi yang dapat untuk diproses ke dalam otak melalui indera yang kita miliki. Nah, di sini juga terdapat 3 jenis gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, yang dimaksud dengan gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Kalau gaya belajar auditorial, gaya belajar yang banyak menggunakan indera pendengaran seperti telinga untuk menyerap informasi yang akan diterima oleh kita. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Yang dimaksud dengan gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Nah, untuk ciri gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Pertama, rapi dan teratur. Mereka biasanya memiliki catatan yang rapi dan teratur. Tempat berantakan juga membuat mereka tidak nyaman dalam belajar. Yang kedua, sulit menerima instruksi verbal. Kebanyakan dari mereka akan mudah lupa jika diberikan instruksi secara visual melalui gambar, diagram, atau tulisan. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu teliti terhadap detail. Mereka lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran dan memperhatikan dengan detail pada apa yang mereka kerjakan. Ciri yang keempat yaitu mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Mereka yang memiliki gaya belajar visual mempunyai ingatan yang kuat dengan cara melihat sesuatu. Kemudian ciri kelima, tidak terganggu oleh keributan. Kebisingan dan suara di sekitarnya tidak akan mampu menggoyangkan konsentrasi mereka karena mereka lebih fokus pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kemudian, ciri yang terakhir yaitu menjawab dengan jawaban singkat. Kebanyakan siswa tidak mudah untuk menjabarkan suatu hal, jadi terkadang hanya ya atau tidak. Nah, sekarang kita lanjut pada ciri gaya belajar auditori. Yang pertama, mudah terganggu oleh keributan, karena mereka berorientasi pada indera pendengar. Kemudian, ciri kedua, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Ciri yang ketiga, sulit menulis namun hebat bercerita. Nah, untuk ciri yang keempat, suka berbicara di depan umum. Tipe gaya belajar auditori dalam kesehariannya tidak nyaman dengan keadaan yang sepi dan mereka cenderung merubah keadaan yang sepi menjadi ramai dan berisik. Kemudian ciri terakhir yaitu suka dengan musik atau sesuatu bernada berirama. Yang berarti mereka senang mendengarkan suara yang indah, melodi yang manis, suara yang membuat hati mereka senang. Nah, itu akan membantu mereka dalam belajar. Kemudian kita masuk pada gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Mereka menyukai guru yang menggunakan kata-kata kunci dan perbuatan, serta memberikan bimbingan jika mereka membutuhkannya. Nah, ciri yang kedua yaitu ketika menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan. Karena
gaya belajar kinestetik sangat berorientasi dengan gerakan-gerakan tubuh untuk mempelajari sesuatu. Poin yang ketiga, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Nah, alat bantu di sini digunakan sebagai sarana media pembelajaran bagi mereka yang sulit untuk menangkap materi yang telah diajarkan oleh bapak atau ibu guru. Oke, berikutnya adalah strategi belajar. Strategi belajar merupakan usaha atau cara yang mendukung proses belajar dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam belajar. Untuk strategi gaya belajar visual, kalian bisa menggunakan materi visual, contohnya gambar-gambar, diagram, dan peta. Selain itu, jangan lupa gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Juga gunakan multimedia seperti komputer dan video. Untuk gaya belajar auditori, kalian bisa menggunakan media diskusi sebagai pembelajaran. Selain itu, juga membaca buku berulang kali dengan menggunakan suara yang jelas dan keras. Setelah itu, kalian bisa mendiskusikan ide secara verbal. Untuk gaya belajar kinestetik, ada beberapa strategi. Yang pertama, melakukan praktek. Kemudian yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Ketiga, drama, permainan, aktivitas lapangan. Selanjutnya juga menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, puzzle. Dan yang terakhir, bisa menggunakan gerak dalam belajar. Jadi, kesimpulan dari gaya belajar adalah jika kalian ingin cepat paham ketika belajar, ketahuilah dulu gaya belajar kalian dan jangan lupa gunakan strategi yang sesuai menurut kalian. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk bagi kalian semua.